Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini dua-dua kali ngomong ternyata nggak di record ya. Apes, apes, apes. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang dividen trap ya, tentang visi dan misi dalam investasi nabung saham. Cita-cita mulia pingin gajian dari dividen gitu ya, biar literasi keuangan di diri saya, keluarga, dan lingkungan sekitar ya bisa sama-sama belajar lah gitu ya. Jadi tujuan saya untuk investasi saham sebetulnya ini biar dapat pendapatan dividen gitu ya. Kenapa harus nabung saham? Karena kalau nabung di bank, duit kita tabung di bank itu bagi hasilnya atau bunganya sekarang tuh 0% teman-temannya. Jadi kalau Anda punya duit ditabung di bank nggak dapat apa-apa, malah kena biaya gitu ya. Nah, jadi mendingan kita alihkan ke instrumen investasi yang lain. Instrumen yang saya pelajari dari Januari itu di pasar saham. Jadi saya ini masih proses belajar, masih sekarang mungkin fasenya adalah fase yang kedua gitu ya. Mulai menyeleksi saham-saham yang masuk gorengan atau tidak. Kalau di 3 bulan pertama nih mengenal dunia saham gitu ya, belajar beli saham IPO itu kayak apa, belajar baca prospektus kayak apa gitu ya. Kemudian di fase yang kedua ini mulai belajar fundamental saham, dan mulai sekarang tahap ke yang poin 3 ini kita seleksi saham-saham yang rajin bagi dividen. Nah, ini menarik ya. Biar nanti dikit demi dikit target kita end game-nya untuk mendapatkan dividen tiap bulan itu bisa terlaksana. Ya, alon-alon asal kelakon ya. Cuma yang jadi masalah ternyata lancer gajian dividen ada yang namanya dividen trap ya. Yaitu harga saham yang kita beli mengalami penurunan sehingga nilai investasi bersih turun. Jadi kita sibuk nih beli saham-saham yang akan bagi dividen tapi kita lupa gitu ya. Ternyata ya ada jebakan ya, kita nyungsep masuk jurang gitu. Itu yang disebut dividen trap. Nah, dividen trap itu kenapa? Nah, karena biasanya kita beli sahamnya ketika menjelang kumdet. Itu yang paling penyebab utama adalah seperti itu. Jadi harganya udah tinggi kita beli, setelah di ex-date langsung merosot, langsung turun, sehingga selisih dari harga beli dan harga kita jual itu lebih besar dibandingkan dividen yang kita terima. Nah, itulah dividen trap. Ada 2 tanggal yang penting ketika kita ngincer dividen, cum-date dan ex-date. Cum-date ini adalah batas ya, batas kita harus beli biar tercatat sebagai pemegang saham yang dapat jatah dividen. Kalau ex-date-nya, kalau teman-teman mau jual ya langsung jual di sini ya. Jangan ditunggu-tunggu, karena nanti kalau ini tanggal 28 kita jual 29, 30, turunnya bisa lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini dari Instagramnya Get Rich ya, hati-hati jadi korban dividen trap. Karena setelah pembagian dividen, nilai saham dari perusahaan biasanya akan jadi turun. Normalnya sih jumlahnya sama dengan nominal pembagian dividen normalnya, tapi dalam kenyataannya justru penurunannya itu lebih gede dibandingkan si jatah dividennya gitu teman-teman ya. Jadi ada 4 tanggal yang harus kita pahami terkait dividen ya. Yang paling penting adalah cum date-nya ini, yaitu batas akhir tanggal beli saham ya. Jadi kalau melewati cum date kita beli, kita nggak akan dapat jatahnya gitu ya. Jadi cum date tanggal 25 nih misalkan ya, kita beli di tanggal 26, nah udah nggak dapat dividen. Nah, ini kayak saya kejadian nih ketika cum date malah dijual gitu ya, ketika ex date malah beli. Nah, wassalam ya, itu oon, super oon. Oke, apa dividen trap ya? Yang paling penting ini ya yang harus diingat, harga sahamnya akan meroket sampai periode cum date. Jadi kalau kita
beli mendekati kumdet, ya kita harus sadar bahwa harganya lagi tinggi gitu, jangan sampai kejebak. Gimana caranya menghindari dividen trap? Nah, ini ada beberapa tips ya. Analisa pergerakan harga, hindari saham yang bermasalah, kemudian analisa fundamental perusahaan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ketika akan mendekati kumdet, maka harganya cenderung naik. Ketika udah ex-date dia akan merosot. Nah, inilah jebakan dividen trap ini, kira-kira seperti ini. Kemarin saya beli di kumdate-nya sekitar 695 atau 700 ya, setelah ex-date-nya langsung turun ke 675 gitu. Ini yang disebut dividen trap. Nah, yang paling penting adalah melakukan 3 poin ini ya. Kita cermati pergerakan harganya, fundamentalnya juga, dan jangan beli saham yang bagi dividen tapi dia sahamnya abal-abal ya, waspada. Harus mengukur gitu ya, biar bisa kita atur. Ini misalkan kita beli saham yang harganya itu harga lagi digoreng, nah itu jangan sampai seperti itu ya, masuk jebakan Batman. Nah, ini korban dividen trap. Jadi ini uji coba yang saya lakukan, masih boncos karena beli sahamnya di tanggal-tanggal atau minggu yang sama dengan kumdate. Jadi harga belinya udah tinggi gitu ya. Sementara dividennya ya tidak bisa mengcover harga jual dan beli dari kumdate dan ex-date-nya. Nah, ini yang sudah anak saya terima nih, 2 dividen ya, Sido Muncul dan Matahari. Cuma dia belinya saat harganya tinggi sehingga ya kena dividen trap lah gitu ya. Nah, sekarang yang MTEL saya lagi nyoba apakah bakal kena juga gitu. Secara hitung-hitungan sih boncos ya, ini kena dividen trap nih. Uji coba yang hari ini saya coba cut loss si FVCT ya, karena FVCT lagi turun. Daripada nganggur duitnya nggak diapa-apain, cut loss dulu, kita belikan Astra biar kita punya ilmu tentang memperdalam ilmu dividen trap gitu ya. Nanti setelah ex-date kita beli lagi FVCT lah gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi dari historical data yang saya miliki, saya pernah beli saham Astra di 5.600. Nah, ketika mau kumdate ini harganya di 6.600. Artinya udah naik nih 1.000 ya. Nah, ini yang dimaksud waspadai nih. Cermati harga pergerakan saham. Jadi kita harus maintain data seperti ini. Low price yang pernah kita beli berapa, menjelang kumdate harga berapa, berarti nanti kan ketahuan tuh fluktuasinya. Oh, ini udah naik 1.000. Sementara dividennya cuma 500, berarti ya kalau kayak gini mah kalau dia balik lagi turun ke 5.600, kita malah rugi 4.700 minus kan gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai dividen trap. Nah, apakah si Astra ini setelah ex-date turunnya ke berapa? Nah, kita lihat nanti ya. Sekarang tanggal 4, berarti hari Jumat ex-date-nya. Apakah bakal nyebur ke 9.600 atau mentok di 6.000 gitu ya. Kalau 6.000 ya masih oke, kita jual lagi, beliin lagi si FWCT gitu ya. Ini enaknya kalau punya data seperti ini, kita bisa pindah-pindah teman-teman ya, daripada bengong melototin FWCT yang malah makin nyungsep gitu ya, kita nggak dapat ilmu baru. Nah, mendingan kita cari ilmu barunya dengan belajar dividen trap gitu ya. Nah, biar kalau makin banyak ilmunya di investasi saham, otomatis literasi keuangan kita dikit-dikit nih makin oke ya, makin terasah gitu, jam terbang kita makin banyak, makin bagus. Oke, kira-kira sih begitu aja nih tujuan gajian dari dividen FVCT kayaknya. Aduh, ini boncos ya di sini nih FVCT nih. Digadang-gadang fundamental bagus, apesnya ini report 2002 ini nggak nongol gitu ya. Ini corporate secretary-nya goblok banget ini ya, nggak ngecek gitu. Padahal Q1 2003 udah rilis, dan apesnya Q1 2003 itu minus, dia rugi
rugi karena beban bunga gitu ya. Jadinya banyak yang retail yang ngelepas saham sehingga harganya turun. Aduh, nih kalau yang pegang FSCT nih protes ke email corporate sekretarinya gitu ya. Nggak bener dia nge-upload data ke BEJ-nya, ke IDX-nya. Sehingga report Q4-nya nih nggak nongol di data IDX gitu ya. Tapi ya inilah, ya kalau nggak kayak gitu kita jadi nggak tahu ya. Ternyata jebakan-jebakan di investasi di saham itu sampai telat submit laporan aja itu bisa bikin harga saham jadi turun teman-teman ya. Nah ini pelajaran yang mahal dari FPCT ini. Belajar beli saham IPO, tadinya mau berharap gajian dividen dari saham-saham IPO, malah loh kok makin boncos makin nyangkut gitu ya. Udah di average down malah turun lagi ya sampai pelurunya habis. Nah inilah, jadi mengenal bursa saham itu tidak semudah seperti para influencer yang bisa cuan dengan gampang ya. Kita harus seperti ini ya, kewaspadaannya bahwa di bursa saham itu banyak ikan ganas yang siap menerjang nih ya. Jadi kayak FECT nih, orang perusahaannya nggak bener gitu ya submit laporan keuangan, kita yang jadi investor yang dirugikan ya. Jadi culun terus gitu ya. Kita dikadalin bandar, dikadalin trader yang udah jago gitu ya. Jadi kewaspadaan harus tetap diutamakan dan jangan lupa tetap untuk belajar gitu ya. Nah ini nih yang kemarin dividen trapnya teman-teman ya. Jadi anak saya beli di 5.000 karena udah di deket minggu-minggu kumdet, harganya di 5.000. Di sini setelah X date dia turun ke 4.500 ya. Jadi turun 1.000 perak nih. Dividennya cuma 500, turunnya 1.000. Nah inilah yang disebut dengan dividen trap di saham matahari. Tapi kalau nggak gini kita nggak punya pengalaman ya. Ini adalah materi yang bagus buat mengenal, oh nanti kalau mau ngincer dividen saya harus beli sahamnya 2-3 bulan sebelum jadwal dividen gitu ya. Nah kalau nggak nggak seperti itu ya, kita jadi nggak bisa tahu target mana aja. Ini untuk saham apa aja misalkan yang bagi dividennya di bulan apa, itu data historisnya tinggal dicari aja teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai nabung untuk ngincer saham. Misalkan oh saya mau cari nih tahun lalu yang sekarang Juni, Mei, Juni, Juli, misalkan Juli ya, Juli dan Agustus siapa sih yang yang bagi saham. Nah ini Indosat. Nah ini bisa kita incer nih, Indosat ternyata di bulan Agustus. Oke kita tandain ya. Cuma sekarang Indosat lagi tinggi nih ya. Indosat lagi tinggi karena Q1 2023 nya lagi oke, lagi bagus. Jadi jangan beli dulu dah. Kemudian siapa lagi? Kita bisa nyari teman-teman ya yang mau dijadiin target buat dividen. Kita tinggal setting aja, kita ngejar yang kira-kira berapa persen sih. Misalkan kita mau dividen yieldnya itu 5%. 5% historis tapi ya, bukan yang sekarang. Nah, oke, kita target seperti ini. Nanti kita kumdate-nya kita pilih yang 2000. Kok 2002 enggak deh? Kenapa 2002 enggak ada? Kita balik dulu ya. Tadi kita pilih yang 2002 yang bagi dividennya misalkan Juli dan Agustus.
Ini berapa persen berarti nih? Berarti ini kecil ya. Yield, oh ininya belum diisi. Sorry Jack. Oke. Kita ulangi, kita cari data di 2022 yang dulu bagi DVD-nya sekitar Juli dan Agustus. Karena kalau bagi dividen Juni ini pasti udah naik kali ya. Nah, ISAT naik nih ya. ISAT bisa jadi target. Ini 5% aja ya. Yang yieldnya katakan 5%. Nah, ini bisa jadi target kita teman-teman ya, untuk ngincer dividen. Atau katakanlah, jangan Agustus dong, udah naik nih yang di September. Oke. Nah, ini juga ada nih. Ada apa nih? Wah ini juga bagi ya. MLPT. Sama juga nih. Nah, ini harganya nih, harga sekarang ya. Ternyata last price nya ini. Ya, kira-kira asiknya kalau kita nguasai klik data seperti ini teman-teman ya. Nah, ini harga last price si ISAT ini 7.400 ya. Coba nih, bener nggak? ISAT dia lagi naik karena setelah merger kinerjanya memang lagi bagus. Wah, naik banget ya. Kemarin saya keburu jual nih ya di 6 ribuan. Ini meroket terus teman-teman sampai 6.000 perak ya. Keren juga nih ISAT. Mantap. Oke teman-teman, kira-kira pembahasan dividen trapnya seperti itu. Jangan sampai kita kejebak gitu ya, kejebak dividen trap. Yang penting kita bisa mengukur target dividen per bulan yang ingin kita capai itu berapa. Jadi kita bisa ngatur nih saham-saham yang kira-kira 3, 4, 6 bulan yang akan datang yang bagi dividen siapa. Nah, itu yang harus kita hunting gitu ya. Di sini nih, di 2022 kita cari yang di bulan Juni lah, boleh deh 2022 ya. Oke, siapa aja nih yang gede-gede? Ada ISAT, ada siapa lagi ya, nggak ada yang kenal nih. Gudang Garam. Ini saham-saham yang gak pernah saya beli nih. Kalau yang selain itu lebih banyak ini ya. Ada, wah, nggak kenal. Oke, karena saya fokusnya masih saham IPO, jadi ini nggak ngerti nih. Ini di berapa saham nih? Ada 166 emiten yang bisa kita jadikan kelinci percobaan buat ngejar dividen sahamnya ya. Oh, ini CK nih. CK saya pernah nih. Kita lihat ya berapa dividennya. Oh, 100 perak. Nah, CK 100 perak harganya 210. Ini CK ini harganya di 109.900. Ini udah naik sih ya. Kalau 2000 segini nih, udah mulai meroket berarti nih. Kalau di bawah 2000 bolehlah mulai koleksi gitu ya. Kita lihat ya CK historis return. Saya pernah beli CK, perusahaan minyak, low-nya kira-kira kalau kita jadikan project dividen dia berapa? Oke, kita pindahin sini, kita close. Kemudian kita cek ininya. Cek. Oke. Kita copy ke sini. Nah, nanti ketahuan teman-teman ya,
harga low dari si CK ini sampai 80. Nah, segini teman-teman. Jadi list price-nya kita cek, harga CK sekarang di berapa. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngincer dividennya CK, bisa ada bayangan. Oh, 2000 nih. 2000 ya. 2000. Oke. Nah, dividennya CK. Kita insert satu. CK. Wah, belum ada ya. Tadi 100 ya. Target dividen gorengan. Nah, kalau nggak salah tadi 100 ya dividennya nih. Jadi kalau si CK ini fluktuasinya cuma 50, sementara dividennya kalau nggak salah tadi 100 ya. 100. Nah, ini nih 100. Kira-kira aman apa enggak. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kita maintain data dari pergerakan, analisa pergerakannya di sini tadi ya. 2 Nah, cara menghindari, nah ini analisa pergerakan harga. Tips biar enggak kena dividen trap, analisa pergerakan harga. Harga saham cenderung naik mendekati cum date karena banyak yang beli dan ikut berburu dividennya. Kalau performa perusahaan baik, kenaikannya berlanjut sampai melewati ex-date. Tapi kalau belum terlalu kuat, maka dia bakal biris, bahkan ARB gitu ya. Jadi yang ngoprek-ngoprek Excel ini ini terkait sama ini dia ya. Tips biar tidak kena jebakan, biar tidak terkena jebakan dividen trap. Nah, gitu ya. Jadi kita amati harga si CK ini sepanjang yang pernah kita beli di berapa. Oh, di 1900, sekarang 2000. Oh, berarti nih fluktuasinya cuma 550 perak, sementara dividennya 100. Oke lah. Nah, ini rada-rada make sense gitu ya. Nggak kayak yang si siapa tadi, Astra ya. Kita contoh tadi Astra kan, Astra. Nah, ketika kita nyontoh yang Astra, harga low-nya di 5.600, harga di minggu cum date-nya 6.600, sehingga naiknya ini 1.000 perak, sementara dividen 500. Jadi ada risiko dia balik lagi ke 5.600, sehingga kita malah jadi minus, bukannya untung tapi minus karena penurunannya ya. Kalau dari 6.600 ke 5.600 itu kan minus gitu ya. Dividennya cuma 500, kalau turun 1.000 gitu, jadinya minus. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bahasan tentang dividen trap. Nanti kita lihat apakah saya kena dividen trap di saham Astra dan TB. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.